Lupa ini yang itu. Satu, dua. Sudah bisa dimulai sekarang. Udah Kak. Nanti pokoknya kalau mungkin saya minta pendapat dari Mbak-mbak sama Mas-mas, nanti open mic ya. Jadi biar kesannya nggak aku ngomong sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Mbak-mbak dan Mas-mas calon pengantin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Mbak-mbak dan Mas mau meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting dalam rangka bimbingan perkawinan. Ya, jadi memang bimbingan perkawinan itu sifatnya wajib ya. Jadi memang ada yang langsung di kantor, tapi ada juga yang via online. Em, Kenalan dulu kali ya, Mbak Mbak Novita Sari. Nikahnya kapan, Mbak? 28 Oktober, Kak. Hmm. Mbak Novita berarti sama Mas siapa ini? Saya belum ucap. Oh, masih usia. Ada datanya sih sebenarnya, tapi Mbak Lia, kapan nikahnya, Mbak? 18 Desember, Mbak. Oh, masih jauh ya. Ya, masih lama. Nggak apa-apa. Pasangannya siapa, Mbak? Masih Imam Taufik. Oh, lupa. Saya sebenarnya ada datanya sih. Lupa loh. Mbak Wafi, nikahnya kapan, Mbak? 25 Oktober. Oh, 25. Iya. Oh, dia mau hari H ya. Ya, semoga lancar. Oke, sebenarnya ini kan mau nikah ya. Pastinya udah pada paham lah ya pernikahan itu seperti apa. Ya, kenapa sih pengen menikah? Mas Imam, kenapa pengen menikah? Apa sih arti pernikahan bagi Mas Imam? Ibadah Mbak. Katanya kan nikah itu ibadah Mbak. Iya, benar. Ya, menyempurnakan separuh agama. Kan kayak gitu ya. Iya. Jadi makanya menikahlah ketika kita itu sudah mampu. Jadi jangan menikah cuma karena kita mau kan kayak gitu. Karena yang namanya mau sama mampu itu jelas berbeda. Makanya kemampuan orang menikah itu kan beda-beda ya. Jadi barangkali misal ada seseorang yang udah pengen nikah, tapi dia belum mampu. Belum mampunya itu yang kayak gimana? Contohnya masih di bawah umur. Kan kalau di undang-undang kita kan pernikahan itu minimal 19 tahun kan bagi laki-laki dan juga perempuan. Cuma kadang-kala kan uh, banyak sekali ya kayak maksudnya anak-anak di bawah umur yang udah pengen nikah. Ya mungkin karena pergaulan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia belum mampu. Tapi ada juga yang misal udah umur 30, ya mungkin finansialnya oke, tapi dia mungkin mentalnya belum siap.
Jadi ya belum dikatakan mampu untuk menikah. Gitu. Jadi memang menikahlah ketika kita sudah mampu, jangan cuma maunya aja. Juga kalau kita menikah itu kan kita harus siap juga ya, bukan cuma siap untuk jadi suami atau siap jadi istri ya, tapi kita juga harus siap menjadi kedua orang tua. Tuh. Sebenarnya saya yakin sih Mbak dan Mas ini tuh pasti udah paham dan udah mengerti ya mengenai bagaimana itu pernikahan. Kan kita biasanya juga melihat di apa ya, kayak realitas orang-orang di sekitar kita kan kayak gitu ya. Misal dari temen atau dari tetangga kita atau bahkan keluarga. Cuma kan memang di sini kalau menurut undang-undangnya, menurut peraturannya, itu kan bagi calon pengantin itu berhak untuk mendapatkan bimbingan perkawinan. Jadi memang haknya jenengan itu mendapatkan bimbingan perkawinan. Dan kewajiban saya memberikan bimbingan perkawinan. Ya sebenarnya bukan saya saja sih, cuma memang kalau yang online ini saya yang megang. Aku mau share screen deh, bentar ya. Hmm. Hmm. Sudah terlihat belum PPT-nya? Udah. Ya, kita ngobrolin yang paling mendasar dulu ya, tentang peran dan tanggung jawab pasangan dalam perkawinan. Ya, meskipun saya yakin Mbak dan Mas itu ya pastinya sudah paham. Tapi kembali lagi, saya di sini hanya sekedar mengingatkan. Yeah. Jadi, eh, di dalam kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Makanya perlu komitmen antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi pembagian peran dalam rumah tangga itu untuk yang pertama saling melengkapi kekurangan. Karena memang manusia itu kan nggak ada yang full 100% sempurna, itu kan nggak ada. Pasti ada sisi-sisi minusnya, sisi-sisi kurangnya. Karena memang manusia itu kan eh, tempatnya salah dan lupa. Karena manusia yang terbaik, termulia itu kan hanya ditempati oleh Nabi dan Rasulnya. Kalau manusia yang kayak kita ini kan tempatnya salah dan lupa. Kan kayak gitu. Tapi yang namanya kita itu pengennya kan tumbuh bersama ya. Jadinya harus saling melengkapi kekurangan. Makanya ketika mungkin masih dalam masa pendekatan atau masa pacaran atau apalah itu istilah lainnya, itu kan kita biasanya menyeleksi ya kan? Kayak oh misal aku lagi deket sama Mas A, Mas B, Mas C. Oh Mas A itu karakternya kayak gini kayak gini. Oh Mas B itu karakternya kayak gini. Kan kita menyeleksi ya, kira-kira itu karakternya yang memang pas untuk kita itu yang mana kan kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, maka kita harus siap. Siap apa? Siap menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Jadi udah nggak ada opsi untuk mengeluh. Oh, pasanganku loh seneng aneh ini. Itu sudah tidak bisa. Karena apa? Itu tadi, karena kita sudah berkomitmen. Karena kita sudah apa ya, menerima lah. Jadi jangan cuma menerima lebihnya saja, tapi kita harus menerima kurangnya. Terus kemudian saling menghargai. Yang namanya pasangan itu kan memang harus saling menghargai. Suami itu kan memberikan nafkah ke istri. Ya harus dihargai. Ada ngalah kan barangkali misal si istri kerja dan mungkin penghasilan istri itu lebih besar dari suami. Kadang-kadang itu jadi bumerang ya.
Jadi istri itu kadang punya sifat yang agak keras dan seenaknya sendiri. Ya, tapi nggak semuanya kayak gitu ya. Tapi mungkin beberapa ada yang seperti itu. Makanya jangan sampai kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kita harus menghargai suami kita. Makanya ketika suami memberikan nafkah, istri harus dan wajib untuk selalu berterima kasih. Jadi besar kecilnya itu harus diterima dengan senang hati. Dia Mas Saiful Mujab, gimana perasaannya misalnya memberikan nafkah kepada mbaknya. Kok mbaknya itu mungkin ekspresinya kayak cemberut, kan pasti rasanya kayak kayak gimana gitu ya Mas. Gak enak. Iya benar. Anak Tapi kok tinggal tapi kok ketika masnya itu memberikan nafkah, mbaknya itu kayak menerimanya dengan senyum, dengan lapang hati dan lain sebagainya, kan pasti kayak kita ngerasa semangat buat kerja ya Mas. Nggih. Ya. Nah, Karena memang laki-laki itu kan ya pengennya dihargai. Makanya jadi perempuan itu jangan terlalu menuntut. Ya nggak apa-apa, misal pengen apa gitu ya, ya diobrolin ke suami. Misal pengen beli apa, gitu. Tapi ya itu tadi harus memahami bahwasanya, oh kapasitas dari suamiku itu seperti ini. Jadi jangan sampai memaksakan. Begitu juga dengan perempuan ya, perempuan juga pengennya dihargai. Eh, Contohnya itu kayak misal yang kerja itu suami saja, istri full di rumah. Kadang-kadang tuh kayak apa ya, kayak si suami itu apa-apa istrinya, ya jangan gitu ya. Pokoknya harus saling menghargai. Terus kalau misal mau beli barang atau apa, ya diobrolin berdua. Jangan kayak misal memang belinya pakai uang suami ya. Tapi kan di dalam uang suami kan juga dapat hak istri ya. Jadi makanya harus diobrolin berdua. Karena kan memang menikah itu kan dua ya, bukan sendiri-sendiri. Terus kemudian menghindari konflik dan meminimalisir resiko ketidakpuasan di kemudian hari. Nah, jadi memang yang namanya dalam rumah tangga itu nggak mungkin nggak ada konflik sih ya. Ya pengennya itu pasti yang baik-baik. Tapi ya ada kalanya kayak mungkin kerikil-kerikil lah, perdebatan. Itu ya wajar aja ya kan. Cuma ya terus kan apa ya, setiap orang itu kan kadang ada sesuatu yang nggak disukainya. Misalnya eh, si Mbak Desi nggak suka kalau Mas Ardiap itu habis pulang kerja main. Tuh, jadi ya Mas Ardia harus bisa memahami. Jadi harus apa itu ya mengurangi lah sedikit-sedikit sifatnya kayak gitu. Oke, ya tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang pertama memberi nafkah lahir dan batin. Di sini Mbak dan Masnya apa ada kerja? Ya, karena memang kewajiban suami itu memberi nafkah ya. Ya nggak harus kerja yang kayak gimana nggak. Yang penting itu memang usahanya. Beneran kak? Nah, gimana Kak? Terus menjaga atau melindungi dari bahaya dan dosa. Jadi suami itu harus selalu menjaga istrinya dari bahaya. Bahaya itu yang kayak gimana sih? Nah, kayak misal diganggu orang ya. Jadi suami itu harus sigap. Dosa, misal istrinya punya sifat yang kurang baik, jadi kan suami itu wajib membimbing ya. enggak. Tapi ya itu membimbingnya itu harus dengan doa, harus dengan lemah lembut. Karena perempuan itu sifatnya sensitif ya. Jadi kayak misal kok eh,
istri itu punya salah, kok dimarahinnya di depan umum. Itu pasti si istri akan merasa tersinggung. Jadi kalau misal istri punya salah, diomonginnya baik-baik di rumah, di kamar, kayak gitu, dibilangin. Kamu tuh jangan kayak gini ya, lebih baik kayak gini. Jadi pokoknya jangan sampai ditegur di muka umum. Terus kemudian memberikan cinta dan kasih sayang terhadap istri. Eh, mau tanya dulu nih siapa? Mas Wahyu, Mas Wahyu. Hmm, udah kenal sama calonnya berapa lama? Belum di ini ya, dibuka mic-nya. Mas Wahyu. Eh, siapa ya? Namanya siapa? Hmm, Mbak Novita. Mbak Novita, udah kenal Iya, sama pasangannya berapa lama? dari 2017. Oh, udah lama ya. Udah itu ya berarti. Udah udah tahu lah ya kayak baik buruknya pasangan. Iya, insya Allah. Semoga memang ya bisa memahami lah ya nantinya. Iya, Kak. Mas Imam, udah kenal berapa lama sama pasangannya? Dari 2016. Oh, 2016. Ya udah lama ya. Jadi pokoknya jangan sampai ketika nanti nikah itu cintanya udah luntur. Ini PR ya buat yang udah menjalankan hubungan lama. Jadi takutnya cintanya itu habis kan kayak gitu. Jadi jangan sampai yang tersisa itu kayak ya seala kadarnya. Pokoknya jangan sampai. Ya memang namanya hubungan eh, rumah tangga itu kan memang ibadah yang panjang ya. Jadi beda lah sama ibadah yang lainnya. Katakanlah haji atau umroh yang mungkin hanya 40 hari, haji kan 40 hari. Tapi kalau menikah itu kan selamanya. Sampai mau memisahkan. Kan pengennya kayak gitu. Enggak sampai mau memisahkan sih. Karena kan pengennya hidup sesurga kan ya. Jadi iya kadang-kadang mungkin ada ya kayak bosannya. Tapi ya gimana caranya biar nggak bosan. Barangkali mungkin kalau pas dulu waktu masih pacaran kadangkala suka jalan-jalan ke pantai mana gitu. Ya nanti kadangkala bisa ke pantai itu lagi. Ya kayak buat apa ya, nge-refresh lah kayak nostalgia masa-masa lalu kan gitu. Jadi biar cintanya itu tumbuh lagi. Karena memang cinta itu kan akan diuji di masanya nanti ya. Jadi kalau mungkin kalau awal-awal kayak gini ya masih lengket-lengket, tapi kan semakin lama ada ujiannya. Makanya perlu komitmen. Jadi diingat-ingat aja dulu, oh aku memperjuangkan cinta mbaknya itu kayak gini, harus kayak gini. Harus membuktikan ke kedua orang tuanya bahwasanya aku layak menjadi suaminya, kan kayak gitu. Karena memang laki-laki itu kan diuji ketika dia sukses ya. Ketika dia sukses, dia punya segalanya, itu biasanya ujiannya itu ada di wanita. Tapi kalau perempuan itu kan ujiannya ketika pasangannya itu sedang di titik rendahnya. Kenapa kan perempuan itu kan memang tabiatnya kan suka menuntut. Makanya memang perlu komitmen bersama. Nah, kewajiban istri terhadap suami yang pertama taat kepada suami dalam kebaikan. Jadi ketika suami mungkin memerintahkan untuk apa ya ditaati selama memang dalam kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan ya kita harus itu ya me- mengelak ya. Ngelak itu apa bahasa Indonesia? Memperingati ya. Terus mengurus rumah tangga. Tapi sebenarnya kalau mengurus rumah tangga itu kewajiban bersama ya. Jadi bukan mutlak kewajiban seorang istri itu bukan.
Jadi peran domestik di dalam keluarga itu adalah peran bersama. Apalagi kalau istrinya itu bekerja. Kalau punya istri bekerja, berarti kan memang suaminya harus punya sifat apa ya, rela ya, ridho, ya harus ridho, dan juga harus mengerti. Beda lagi kalau mungkin istrinya tidak bekerja, tapi ya tetap suami harus juga membantu. Jadi jangan sampai urusan rumah tangga itu full tugas istri. Pokoknya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi laki-laki yang patriarki. Kasihan istrinya. Jadi kalau misal pagi-pagi tuh mungkin kalau istrinya masak, yang suaminya bisa lah bantu nyapu atau apa. Ya yang sebisanya, seringannya. Jadi apa-apa kalau dilakukan berdua kan lebih enak ya daripada dilakukan sendiri. Terus kemudian menjaga diri, menjaga kehormatan suami. Jadi misalkan punya suami yang merantau ya, mungkin jarang pulang. Jadi ketika ada tamu laki-laki datang ke rumah, tuh kalau bisa jangan dibawa masuk. Kecuali kalau memang di dalam rumah itu ada orang lain ya, kayak misal orang tua kita atau apa nggak apa-apa dibawa masuk. Tapi ketika di dalam rumah itu kok cuma kita sendirian, ya di luar aja ditanyain keperluannya apa. Karena takutnya nanti tetangga melihat dan mempunyai pikiran yang enggak padahal padahal mah dia cuma datang mungkin kayak nyampein kabar apa gitu, cuma kadang-kadang yang namanya tetangga itu kan pikirannya kemana-mana ya, jadi takutnya jadi ada gosip yang enggak. Nah ini kerjasama dan pembagian tugas dalam keluarga, yaitu tadi yang pertama ada tugas umum atau domestik. Jadi kayak nyapu, ngepel, dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi jangan sampai hanya dibebankan kepada istri saja. Tapi suami juga harus membantu. Tapi ya sebagai istri juga ya kita harus menyadari bahwasanya memang kita juga punya pekerjaan rumah tangga. Apalagi bagi yang bekerja ya. Jadi jangan sampai kita lupa. Mungkin lupa masak atau apa. Tapi nggak apa-apa kalau misal nggak pengen masak atau lagi capek, ya jajan aja di warung. Nah, jadi nggak perlu dipaksakan untuk harus masak, itu enggak. Cuma ya itu tadi ya, kalau masak itu kan biasanya kalau nggak masak kan biasanya boncos ya, karena kan mahal kalau beli. Barangkali masak bareng suaminya, ayo mas masak, atau mungkin suaminya pinter masak ya suaminya yang masak. Kadang kan ada ya cowok yang bisa masak. Malahan kayaknya kalau cowok yang masak tuh makanannya lebih enak, katanya gitu. Terus kemudian pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu juga harus bersama-sama. Kayak misal eh, apa ya, suami istri sama-sama bekerja. Mungkin uang dari suaminya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, uang istrinya ditabung buat keperluan nanti ya. Mungkin keperluan anak dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa. Atau mungkin yang apa namanya, yang bekerja hanya suami, ya nggak apa-apa dikelola dengan baik. Jadi ya menyesuaikan aja sih. Jadi kalau memang mau beli apa-apa, ya baiknya memang izin dulu ya. Takutnya nanti, oh kok duitnya wes entek. Tapi memang sekarang ini kan apa-apa mahal ya. Jadi kayak uang 50.000 tuh nggak ada harga dirinya ya kan. Ya mungkin kalau yang belum terbiasa belanja kan kayak terlihat besar ya. Padahal kalau di apa dibawa ke warung itu cuma bisa buat beli apa. Iya nggak apa-apa. Makanya perlu syukur ya pengelolaan. Memang harus pintar-pintar sih ya. Pintar berhemat. Terus kemudian mengurus anak. Mengurus anak itu harus bersama-sama, jangan cuma istrinya. Nah, eh, tar. Mm-mm.
Kok kebalik ya? Apalagi nanti ketika eh, pas melahirkan ya, itu kan biasanya istri itu punya perasaan yang sensitif, ada yang kayak gitu. Nah itu perannya suami itu sangat dibutuhkan. Jadi biasanya ketika istri melahirkan itu kan orang-orang pada lihatnya anaknya ya kayak ih lucu, ih ganteng, ih cantik. Tapi si yang ibu yang melahirkan itu kayak dicuekin. Itu takutnya nanti jadi baby blues. Makanya suami perlu untuk apa ya stay dan standby lah untuk istrinya. Kayak ditanya, Dek, kamu ada keluhan sakit atau enggak? Jadi jangan sampai dicuekin. Jadi jangan hanya fokus kepada anaknya. Itu sih ya yang aku apa ya mau aku tekenin gitu buat calon bapak nantinya. Pokoknya ketika nanti istrinya panjenengan melahirkan itu harus ditanya gimana keadaan sayang kayak gitu. Apakah ada yang sakit atau mungkin mengeluh ada yang nggak enak atau bagaimana. Soalnya kadang-kadang kalau di desa itu mbah-mbah atau apa gitu biasanya kayak menyepelekan ya kak. Heleh, aku kayak wis biasa nglahirno anak limo lah dan lain sebagainya. Padahal kan setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang mungkin toleransi sakitnya itu tinggi. Jadi kayak habis melahirkan mungkin bisa langsung gerak bebas dan lain sebagainya. Tapi ada yang toleransi sakitnya itu rendah. Jadinya dia itu kayak rasa sakit. Makanya perlu peran suami. Jadi nggak apa-apa lah, misalkan kalau habis melahirkan tuh si suami membelikan apa ya, nggak usah yang mahal-mahal sih, mungkin sekuntum bunga mawar, ya sebagai apresiasi lah kepada istri. Terima kasih ya, kamu sudah berjuang melahirkan buah hati kita. Pasti si istri akan merasa kayak diperhatikan, kayak sayang. Padahal hanya sesepele sekuntum bunga mawar. Tapi bagi istri itu kayak rasanya tuh diberikan seluruh dunia. Gitu. Nah, kemudian membangun kesetaraan dan kebersamaan dalam perkawinan. Yang pertama ada pahami kesibukan satu sama lain. Lagi misalkan si suami mungkin kerjanya shift-shiftan atau mungkin pulangnya malam. Terus juga misalkan di kerjaan lagi numpuk. Jadi memang harus memahami kesibukan satu sama lain. Terus menyediakan timing discussion untuk aktivitas sehari-hari. Jadi diusahakan ya mungkin punya satu waktu yang memang kayak harus banget ngobrol. Karena memang pernikahan itu isinya ngobrol ya. Jadi ketika komunikasinya itu lancar dalam pernikahan ya kan baik-baik saja. Tapi ketika komunikasinya kok hancur, berantakan, maka akan banyak masalah. Makanya perlu menyediakan timing discussion. Kayak misal, pokoknya sebelum tidur wajib untuk ngobrol bareng. Jadi sebagai suami harus bertanya, what's your day? Bagaimana hari ini sayang? Karena perempuan itu kan ada yang suka langsung cerita, tapi ada yang maunya cerita itu kalau dipancing dulu. Karena kan memang orang beda-beda ya. Tapi memang kebanyakan suka cerita sih. Makanya jangan sampai di dalam rumah tangga itu silent treatment. Jadi apa-apa harus diobrolin bareng-bareng. Biar nggak ada kesalahpahaman. Apalagi kesalahpahaman yang berlanjut kan itu. Apalagi untuk yang mungkin mobilitasnya tinggi ya. Kayak misal kerjanya dari pagi sampai malam. Dan kerjanya itu beda tempat antara suami dan istri. Itu kan memang sangat perlu ya. Jadi sebelum tidur itu harus ngobrol dulu. Rakit nang 5 menit lah, mungkin ngobrolin apa, kayak ngobrolin random atau apa. Jadi jangan sampai ketika di rumah itu main HP sendiri-sendiri. Nggak apa-apa, nanti ada waktunya buat me time. Kan kita juga butuh me time ya, kayak misal scroll-scroll HP. Tapi tetap harus punya waktu untuk ngobrol bersama. Jadi jangan sampai, heleh wong bendino ya weruh. Tapi antara
setiap hari melihat dengan setiap hari berbicara itu kan berbeda. Jadi jangan sampai kayak hanya sebuah pajangan di dalam rumah. Jadi nanti malah rumahnya sepi kan. Apalagi nanti ketika sudah punya anak. Terus kemudian saling memberikan reward dan saran gitu tadi. Kayak misal memberikan sesuatu itu kan nggak harus pas hari besar ya. Enif atau apa kan nggak. Setiap mungkin kalau habis gajian atau apa. Mau tanya Mas Imam, calonnya jenengan sukanya makanan apa? Suka makan nasi ya. Enggak, maksudnya eh, mungkin makanan favorit ya apa itu dimsum atau apa barangkali. Kelar gulung paling nggak Oh, telur jajanan gulung. sih. Jajanan tapi Boleh itu. ya telur gulung. Ya nggak apa-apa, nanti pas pulang kerja aku bawain telur gulung. Ya, ya sesimpel telur gulung 5.000 buat istri tercinta. Tapi si istri pasti akan merasakan, oh ternyata dia tahu ya kalau aku sukanya telur gulung. Ya apa-apa. Jadi memang kan suatu yang membahagiakan itu nggak harus dari hal-hal yang besar, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau sisi kecil itu tersentuh juga hal-hal yang besar akan mengikuti. Terus hindari ego diri masing-masing. Ya setiap orang pasti punya ego ya, pasti. Cuma ya gimana caranya ketika mungkin ada masalah ya diselesaikan bareng-bareng. Jadi ketika ada masalah pokoknya harus diobrolin. Ya mungkin ada sih yang kayak tipe orang yang langsung diem diem dulu nggak apa-apa. Karena memang orang itu kan beda-beda ya. Apalagi wanita dan laki-laki itu beda. Kalau perempuan tuh biasanya cenderung kalau marah atau ada masalah itu sukanya ngomel-ngomel dulu. Tapi kalau laki-laki biasanya tuh cenderung diem. Tapi diemnya laki-laki tuh biasanya karena mikir. Beda kalau sama perempuan. Pokoknya pengen rocos saya. Ya nggak apa-apa. Jadi ketika sudah siap untuk diobrolkan bareng-bareng, ya diobrolkan. Misalnya masalahnya apa. Kalau misal masalahnya berat, sampai belum menemukan titik temunya, ya dikonsultasikan ke orang tua. Pokoknya jangan dikonsultasikannya ke teman. Karena memang menurut kita mungkin teman kita itu kayak baik, teman kita tuh kayak amanah, tapi kita nggak tahu ya di belakang kita tuh teman kita kayak gimana. Bisa saja malah disebar-sebarkan. Kalau dia disebar-sebarkan kan biasanya kayak ditambah, dikurangi. Ya, kayak gitu. Jadi nggak baik untuk jangka panjang. Nah, terus kemudian membangun komitmen bersama. Suami dan istri harus saling melengkapi dan menghargai serta menghindari resiko dan konflik dalam keluarga. Ya, seperti yang di awal tadi ya. Jadi memang suami itu harus saling melengkapi dan juga menghargai. Di dalam sebuah hubungan kok nggak ada yang namanya menghargai itu kan jadi sakit batin ya. Makanya kan memang ketika kita masih dalam masa pendekatan itu perlu selektif memilih. Tapi ketika kita sudah menikah, kita sudah nggak punya pilihan untuk menghindar lagi itu kan enggak ya. Makanya memang kita itu harus apa ya, selalu introspeksi diri. Oh, aku itu orangnya kayak gini. Aku pengen rumah tanggaku tapi sakinah mawaddah warahmah, pengen rumah tangga yang langgeng. Istriku nggak suka aku kayak gini. Berarti ya kita harus pelan-pelan berubah, pelan-pelan berubah. Karena kan jangan sampai pasangan kita itu mencari kenyamanan di orang lain. Jadi dari hal-hal sepele mungkin kayak misal istrinya itu suka cerita, tapi si pasangannya itu kayak kayak apa ya? Kalau ngedengerinnya itu nggak ada respon gitu. Mungkin kalau diceritain sambil main HP atau apa. Lama-lama kan si cewek itu kayak ngerasa excited sendirian ya.
Terus malah di tempat kerjaan dia punya temen cowok yang kalau dia cerita itu teman cowoknya selalu excited dengerin. Itu kan bahayanya. Jadi takutnya nanti malah nyaman sama temannya itu tadi. Kenapa? Karena ketika dia di rumah bersama suaminya, dia tidak merasakan kenyamanan itu. Suaminya cuek. Makanya jangan sampai seperti itu. Terus suami istri harus saling bangun hubungan komunikasi. Ya, itu tadi ya yang saya bilang, menyediakan waktu untuk ngobrol bareng. Mungkin sebelum tidur atau setiap mau kerja juga harus ngobrol. Pokoknya apa-apa diobrolin lah. Mungkin pas jam istirahat bisa WA atau telepon sebentar. Karena kan memang kalau pas kerja kan ya kita sibuk kerja ya. Tapi ya tetap harus memantau pasangannya. Terus suami dan istri harus saling mengutamakan tugas dan kewajiban masing-masing. Yaitu tadi tugas dan kewajiban yang di atas. Jadi ketika di dalam rumah tangga suami dan istri itu sudah paham hak dan kewajiban masing-masing, insya Allah ya rumah tangganya akan sakinah, mawaddah dan warohmah. Memang perlu apa ya kayak kesadaran diri lah. Makanya itu tadi menikah itu kan butuh kesiapan, kemampuan, kemampuan untuk menjadi seorang suami dan istri. Terus diskusikan dan rencanakan tujuan masa depan bersama untuk memperkuat tujuan satu sama lain. Jadi misalkan memang cita-citanya tuh pengen menikahnya langgeng, diomongin. Terus dievaluasi, misalkan ada sifat-sifat pasangan yang mungkin agak agak apa ya, agak kurang kurang oke lah, diomongin baik-baik. Dibicarakan enaknya gimana, solusinya gimana. Atau mungkin punya rencana pengen beli apa, misal pengen beli motor, apa. Kan diobrolin bareng-bareng ya, misal uangnya belum cukup kan, gimana caranya biar nanti bisa beli motor ya, dengan cara menabung. Jadi diomongin baik-baik. Misalkan asalnya suka jajan atau apa, itu berarti kan, oh ya berarti kita harus berhemat. Jadi makanya harus diobrolin bareng-bareng. Enaknya kayak gimana. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau malah pada ngantuk. Iya ya, kalau bimbingan online tuh kayaknya emang itu bikin ngantuk ya. Tapi ini kan saya ambil karena mungkin memperhatikan efektivitas apa waktu ya. Kan dari mbak-mbak dan mas-mas ada yang sibuk atau apa. Jadi biar nggak harus cuti, harus apa libur atau cuti. Kan bisa lewat online. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau tepuk sakinah? Mau tepuk sakinah enggak? Biar kayak yang di TikTok. Tapi seru loh. Ya cuma ada yang itu ya kayak ngerasa ilfil atau apa. Ya itu kan apa? Sifatnya kan buat apa ya? Merefresh lah. Tapi sebenarnya ada maknanya juga. Jadi tepuk sakinah itu kan mengandung 5 unsur. 5 unsur dalam membangun keluarga yang maslahah. Yang pertama kan ada apa? Berpasangan. Ya benar ya, namanya menikah itu kan memang berpasangan. Kalau sendirian kan nggak bisa menikah ya. Jadi ketika kita memilih pasangan, kan kita memilih yang apa? Yang sekufu, apa? Yang setara. Tapi yang dimaksud dalam setara itu nggak melulu masalah tentang finansialnya ya. Kayak misal pengennya dapat yang kaya raya, yang bos, yang lain sebagainya enggak. Kita kan lebih memilih kepada karakternya. Ya. Karena pernikahan itu kan memang lama. Jadi ketika kita menemukan pasangan yang cocok, apa ya, yang sefrekuensi, itu kan enak ya. Kayak misalnya
ngobrolnya itu nyambung, visi misinya juga nyambung dengan kita. Nah, itu. Tapi ketika kita menikah, mungkin kok dapatnya yang kaya raya, tapi dia nggak bisa menghargai kita, apa gunanya sih? Kayak gitu. Kayak ibarat, benar sih kita setiap hari itu dikasih uang yang banyak, tapi kita nggak pernah dihargai. Kan ya sama aja ya, kayak makan batin tiap hari. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang attitude-nya bagus, komunikasinya bagus dengan kita nyambung, obrolannya, kita sefrekuensi, tapi mungkin hartanya biasa-biasa aja. Ya nggak apa-apa, tetap kita tuh pasti akan merasa nyaman. Karena yang namanya rezeki itu kan naik turun ya. Kadang-kala mungkin pas awal masih ekonominya masih rendah. Tapi yang penting kan usahanya ya. Jadi ketika kok punya suami yang ulet, rajin, kan nanti bisa menemui kesuksesannya. Terus apa lagi? Saya janji kokoh, Isakon Gulidon. Di pernikahan itu adalah sebuah janji yang sangat kokoh. Jadi ketika masnya mengucap apa namanya kalimat saya terima nikah dan kawinnya, itu bukan cuma hanya disaksikan oleh keluarga, oleh pasangan gitu ya, tapi langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tanggung jawab eh, seorang ayahnya calonnya itu berpindah kepada si masnya, baik dalam segi apa ya, segi membimbing, segi memberikan nafkah, itu kan berpindah. Tapi ya tetap ya kita sebagai anak ya tetap kita hubungan kita dengan orang tua kita tetap sama. Cuma untuk yang masalah lain-lain itu pindahnya kan ke suami, di ridhonya ridhonya kan berpindah kepada suami. Makanya kalau apa-apa izinnya kan ke suami dulu. Jadi beda sama ketika kita masih lajang. Kan kita izinnya kepada orang tua kita. Ketika sudah punya suami, izinnya ke suami. Terus apa lagi? Saling cinta. Ya pasti ya, namanya menikah itu kan memang harus saling cinta. Tapi ya ada sih yang mungkin menikah tapi belum cinta. Ketika sudah menikah, baru timbul cinta. Karena kan memang ada yang mungkin nikahnya lagi jodohin ya. Nah, di sini Mbak-mbak dan Mas-mas nikah kenal sendiri atau ada yang dijodohin? Barangkali kalau ada yang dijodohin bisa sharing-sharing. Sharing-sharing. Ya maksudnya pengen tahu gitu, kok bisa terus siap itu kayak gimana? Karena ada ya orang yang memang harus cinta dulu baru mau menikah kan ada. Tapi ada juga yang gak apa-apa, sepenting emang wong iki apik tenan. Berkomitmen itu kan ada. Hmm. Saling apa lagi? Saling jaga ya, saling jaga, saling hormat. Ya udah, tadi saya obrolin juga saling jaga satu sama lain. Karena pasangan suami istri itu kan ibarat pakaian. Pakaian itu kan melindungi aurat. Aurat sini bisa jadi ke aib. Jadi ketika pasangan kita itu punya aib atau apa ya kita harus menutupinya, jangan sampai disebarkan ke orang lain. Kayak misal apa ya, sesimpel mungkin suaminya kalau tidur ngorok, itu ya jangan dibilangin ke orang-orang. Bujuku lu nak turu ngorok, nah takutnya suami kita akan merasa tersinggung. Nah. Terus apa, saling jaga, saling ridho ya, terus musyawarah itu tadi ya, pokoknya ketika ada apa-apa lah pokoknya harus dimusyawarahkan bersama. Jadi jangan sampai ambil keputusan sendiri meskipun suami itu memang kepala keluarga ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika memutuskan sesuatu itu harus diobrolin ke istrinya. Jadi biar apa? Biar istrinya juga ridho. Karena kalau istri ridho,
ya enak aja itu dalam rumah tangga, kan adem ayem, dilalah ya rezekinya lancar, semuanya berkah. Tapi ketika dia itu apa-apa kok sukanya memutuskan sendiri gitu ya, kayak nggak pernah ngajak ngobrol istrinya, nggak pernah minta pendapat istrinya, itu kan istrinya kan kayak agak dongkol ya. Takutnya nanti istrinya itu mengadu ke Allah. Makanya harus saling ridho kan, kuncinya ada di komunikasi. Barangkali dia mau ditanyakan. Ini tadi yang join Bapak si Osko, lumayan lah ya. Berarti yang sisanya nanti besok. Atau mau tepuk sakinah, Mbak Mas? Tepuk sakinah. Oh, nanti buat bahan Mbak Masnya itu loh, buat story. Tepuk sakinah online. Kan kalau orang-orang tepuk sakinahnya langsung di KUA ya. Kita beda, kita tepuk sakinahnya online aja. Biar beda dari yang lain. Oh iya, aku punya kuis lagi. Makanya aku buat kuisnya 2. Yang tadi kan sebelum Zoom sama saya. Tapi gampang-gampang kok soalnya. Nanti saya share ya. Pasti itu ya, mikir ini mau nikah ada aja ujiannya. Biar beda ya, biar beda dari yang lain. Oh iya, ngomong-ngomong soal ujian, namanya pernikahan itu kan sesuatu yang amat mulia ya. Biasanya sesuatu yang amat mulia itu ada aja ujiannya. Kayak contohnya ujian apa? Masa lalu. Kayak mungkin barangkali Mbak atau Masnya itu punya mantan terindahnya. Jadi lala pas mau nikah, mantannya menghubungi kembali. Itu kan sebuah ujian. Berarti kalau mantannya itu dulunya itu susah banget buat kita lupain. Kita susah gagal move on lah. Nah, pokoknya jangan sampai tergoda. Karena ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Di KUA itu ada ya, kayaknya sebulan yang lalu sih. Jadi H-1 mau nikah. Itu calonnya ketahuan selingkuh sama mantannya. Jadi dia itu calonnya itu check in di hotel Bandungan. Terus akhirnya si mbaknya itu ke KUA buat ngajukan pembatalan pernikahan. Bayangkan itu H-1 loh. Besoknya nikah, sorenya ini tuh dia ke KUA buat batalin pernikahan. Padahal di rumah itu semuanya udah siap ya. Kayak misal dekor dan lain sebagainya. Tapi ya gimana ya, karena calonnya itu udah selingkuhnya pakai ngamar lagi kan, jadinya kalau diteruskan juga tidak bagus. Makanya ketika sudah menghibah anak orang, ketika sudah memutuskan akan menikahi anak orang, ya pokoknya masa lalunya harus benar-benar dikubur. Jangan sampai diingat-ingat lagi. Pokoknya kita harus, aku udah punya komitmen sama pasanganku yang sekarang. Jadi ketika mungkin masa lalunya datang lagi kan, kita stand karena terus mungkin biasanya tuh tiba-tiba ragu, ya itu juga ujian, karena memang setan itu kan suka membisiki manusia ke kesesatan ya. Yang awalnya itu kita sudah yakin, sudah mantap, tiba-tiba ragu, karena kadang-kadang tuh kayak ditunjukin jeleknya pasangan. Makanya sebelum memutuskan untuk menikah itu kita harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik, dengan matang-matang. Kita istiqomah. Ya, apakah memang dia itu jodoh terbaik darimu ya Allah, kayak gitu. Kita usaha ya. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang juga ada ribut-ribut kecil, kan kayak gitu ya.
Kadang juga ributnya agak besar sih. Karena memang menjelang hari pernikahan tuh, ya itu tadi, ujiannya yang kayak gitu. Makanya perlu komitmen lah, komitmen bersama. Pokoknya apapun yang terjadi akan terjang. Akan ada lagunya ya, apa wae, apa sih apa wae. Terus gak apa-apa lah. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan nanti tak ajakin tepuk sakinah loh. Kayaknya aku dari kapan ya? Pokoknya dari ada viral tepuk sakinah ya nggak ada yang mau tak ajakin tepuk sakinah tahu. Pasti pada nggak mau. Nggak mbak, nggak. Eh, orang-orang pada mau ya tepuk sakinah. Ini yang nggak open kamera, ini pada tidur atau pada disambi makan atau mungkin disambi yang lainnya. Hmm, nggak ada yang ditanyakan dah. Mau tanya Kak, Oke. itu kan untuk hari akadnya kan masih di bulan Desember. Mm-mm. Berarti kan masih ada waktu sekitar 2 bulanan. Untuk agenda dari KUA-nya itu setelah ini ada apa lagi ya? Atau cuman pelatihan ini doang nggak? Terus habis itu selesai nunggu Iya, pas akad. iya nunggu pas akad. Apa mau bimbingan lagi juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ada tepuk sakinah, nggak. Loh, Nggak. Kalau kalau emang ada agenda lagi, ya ya udah nggak apa-apa Kak. Tapi kalau emang ini udah selesai terus nanti nunggu hari akad, ya udah nggak apa-apa. Cuman tanya itu doang sih Kak. oh iya. Ya mungkin mungkin nanti aku bakal itu sih minta ngisi kuesioner aja, link survei aja. Selebihnya enggak sih. Ya mungkin tapi kalau barangkali pengen konsul masalah perkawinan atau apa nggak apa-apa. Kalau agenda lain udah nggak ada sebenarnya. Tinggal menunggu hari H. Kalau Gitu. terkait pas hari H, pas akad, itu kan kadang ada yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Hmm. Untuk konfirmasinya gimana Kak? Oh, itunya. Mau pakai Masnya apanya? mau ijab kabulnya. Iya, mau pakai bahasa Indonesia. Terus kalau bahasa Indonesia kan biasanya ada yang maharnya disebutkan, sama Mm-mm. ada yang tersebut doang. Terus ada yang bahasa Arab. Itu untuk konfirmasinya gimana? Enggak, nanti pas mau ijab kabul juga penghulunya sih yang bilang. Biasanya ditanya mau ijab kabulnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Itu terus nanti diajarin dulu kok. Nanti dicontohin dulu. Oh, berarti nanti jawabnya kayak gini ya. Enak bahasa Arab gak sih? Maksudnya bahasa Arab kan simple ya. Kabul itu nikah. Simpel semua. Kalau bahasa Indonesia kan ada namanya kan. Saya terima nikah dan kawinnya Mbak binti Iya. Tapi kan kalau bahasa Arab, kalau lafalnya nggak Eh, sesuai, artinya juga beda, Pak. iya, Iya tapi kan? kan yang apa Pak? Itu apa namanya? Latihan dulu kali ya. Bahasa Indonesia nggak apa-apa sih. Biasanya kayak disebutkan, Soalnya kan beberapa lihat yang nikah di kantor disebutkan. Tapi kayak ada yang enggak juga sih. Nggak apa-apa sih. Soalnya kan sebelum pas ijab kabul itu kan ada lafaz kayak memberikan mahar. Jadi sebelum nikah itu ada kayak ucapan dulu memberikan mahar kepada istrinya, terus istrinya menerima, terus baru nanti ijab kabul. Jadi makanya ketika akad nikah itu maharnya harus dibawa. Di kemarin tuh ya ada yang nikah di KUA, tapi maharnya ketinggalan. Padahal mungkin awalnya maharnya mau 1 juta ya, karena uangnya ketinggalan. Terus karena memang mahar itu uangnya harus ada. Tuh akhirnya minjem ke saudara nih. Terus akhirnya berapa coba? Maharnya 300.000.
Makanya harus dipersiapkan ya. Nanti maharnya harus ada. Pokoknya jangan ada drama maharnya ketinggalan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi nanti lafadznya terhutang. Kalau misal maharnya nggak dibawa di lokasi. Nggak pas itu kan masnya nggak mau. Jadi ya udah seadanya uang 300 ribu. Sering tahu yang nikah di KUA maharnya ketinggalan itu sering. Di ujung-ujungnya pinjem punya saudaranya. Soalnya kan kadang hektik ya, jadinya mungkin ketinggalan atau apa. Mungkin saking nervousnya juga yang dibawa, karena kan bawaannya banyak ya. Jadi biasanya yang sepenting itu malah yang ketinggalan. Barangkali ada yang tanya lagi. Terima kasih ya buat yang mau open kamera. Buat yang belum open kamera, ini kayaknya pada tidur deh. Karena mungkin suara saya itu cempreng tapi bikin orang ngantuk mungkin ya. Barangkali ada yang mau tanya. Ini tadi tuh Zoom-nya saya pakai Zoom Pro tahu biar biar apa? Biar bisa lama. Saya kalau Zoom biasa kan setiap 40 menit pasti akan live ya. Makanya saya beli Zoom Pro biar nggak ada jedanya. Demi bisa bertemu dengan mbak-mbak dan mas-mas. Selamat ya yang mau menikah. Akhirnya menikah. Atau barangkali ada yang mau sharing-sharing atau apa, nggak apa-apa. Karena mumpung memang pematerinya saya, yang mungkin seusia dengan jenengan-jenengan, jadi santai aja, bisa sharing. Gitu ya. Nanti buat link kuisnya saya kirim ke grup kali ya. Udah 1 jam ya? Nggak ada yang ditanyain lagi, tak? Ya ada, tapi bentar ya. Bawa buku yang Fondasi Keluarga Sakinah nggak? Ada nggak? Saya Barangkali belum kalau dapat ya. Di Belum rumah. dapat, Kak. oh di rumah. Nah, nggak dapat Eh, belum tahu sih. di bawah pasangannya Soalnya mungkin. soalnya kemarin pas pendaftaran sendirian. Wah, nggak Sudah sendirian saya kak. tinggal. Makanya, ya, yang sendirian itu makanya kan saya ngambilnya Zoom. Karena kasihan juga kalau misalnya harus ke KUA, mungkin kalau lagi di luar kota kan harus menyediakan waktu. Makanya saya kasih opsi buat lewat Zoom. Barangkali kan ada bukunya kan itu. Mau tak screenshot. Ini nggak mau tepuk sakinah beneran? Nggak mau tak? Buat seru-seruan loh. Nggak mau beneran? Nanti kan bisa itu bisa dibuat story. Nggak mau beneran? Ini pada Gen Z ya yang nikah. Gen Z pada nggak mau tepuk sakinah emang. Kalau nggak mau ya mungkin kita bisa akhiri kali ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak mau tepuk sakinah beneran? Ini bisa buat bahan itu, bahan itu.
bahan story kan bisa direkam. Nanti upload di TikTok. Terus Sakinah online. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Semoga pernikahannya nanti lancar, Mbak dan Masnya. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah, langgeng, terus diberikan rezeki yang lancar, barokah, murah-murah, berikan anak yang soleh-soleh. Tapi itu tadi ya, yang namanya anak itu bonus ya, rezeki dari Allah. Jadi nggak bisa kita pesen pengen cepet ataupun pengen nanti-nanti itu nggak bisa. Karena itu tadi, anak adalah bonus dari Allah. Makanya harus punya sifat yang pasrah. Tapi yang penting tetap usaha dan berdoa. Cuma jangan sampai membebani pasangannya ya. Misalkan kok udah nikah 2 bulan kok belum hamil, itu nggak apa-apa. Ya ini mati masa-masa pacaran dulu. Tapi misalkan kok langsung diberi keturunan, ini berarti harus siap menjadi kedua orang tua. Karena mau gimana pun yang namanya udah siap menikah, berarti ya harus siap menjadi kedua orang tua. Ya nggak apa-apa sambil belajar parenting dan lain sebagainya. Kan ada buku-bukunya ya. Terus juga ada apa? Kayak video-video di TikTok atau di YouTube, mungkin tentang parenting, tentang ilmu selama kehamilan. Terus kemudian kan merencanakan apa keluarga ya. Merencanakan kehamilan itu penting. Ya tadi lupa CPS sebentar aja. Jadi dibatasi juga kayak jarak kelahirannya. Jadi ya didiskusikan lah nanti mau pengennya berapa, terus mau pakai KB yang seperti apa. Itu harus diskusikan bersama pasangannya. Terus bisa konsultasi ke bidan. Karena kalau jarak kelahirannya itu terlalu cepat, itu kasihan ibunya. Bukan cuma kayak masalah apa ya? Masalah mengurus anaknya aja tuh enggak, tapi lebih ke kayak kesehatan reproduksi perempuan. Apalagi akhir-akhir ini tuh kebanyakan orang melahirkan tuh lewat sesar ya. Karena sekarang tuh kayak misal lama sedikit atau ada masalah sedikit pasti diarahinnya itu ke sesar. Makanya kalau sesar itu kan harus berjarak banget lah. Nah masa baru aja sembuh lukanya ambil lagi. Tapi ya kita nggak tahu ya, yang namanya anak itu kan rezeki. Kadang-kadang udah kita cegah tapi Allah memberikannya lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah ada usaha untuk itu tadi. Kalau mungkin mau mengikuti tagline-nya pemerintah 2 anak lebih baik ya nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen lebih juga nggak apa-apa. Yang penting itu tadi ya. Kalau sudah punya keinginan berarti harus tahu konsekuensinya. Di konsekuensinya punya anak ya harus mengasuh dengan baik. Kemudian memberikan kasih sayang, terus fasilitasnya ya sebisa kita lah. Nah, memang yang namanya orang tua kan pasti pengennya juga memberikan yang terbaik buat anak. Ya siap menikah harus siap juga menjadi kedua orang tua. Jadi nggak siap enak-enaknya doang. Ini kadang kala tuh itu yang jadi bumerang. Ya gitulah. Pokoknya semoga nanti rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah, terus dihindarkan dari mara bahaya, dari orang kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Pokoknya jadi pribadi yang selalu berusaha untuk terus menjadi orang yang lebih baik. Makanya jadi orang itu jangan merasa diri kita itu baik, jangan. Karena ketika kita sudah menanamkan bahwasanya aku tuh udah menjadi orang yang baik, maka dia nggak akan punya pemikiran untuk introspeksi, nggak ada pemikiran untuk berubah jadi lebih baik tuh. Makanya kita harus menyadari bahwasanya aku tuh manusia yang masih banyak salahnya, makanya harus memperbaiki dulu biar pasangan kita itu semakin nyaman sama kita.
Dan juga saya mengucapkan terima kasih ya buat Mbak dan Masnya yang sudah mau bergabung belajar bareng-bareng sama saya. Saya di sini nggak ada niatan buat apa ya menggurui tidak, karena saya yakin Mbak dan Masnya itu sudah paham. Jadi makanya ya anggap saja saya itu apa ya mengingatkan lah. Jadi barangkali apa yang saya omongin, yang receh-receh ini ada manfaatnya buat jenengan semua. Saya juga mohon maaf apabila penyampaian saya mungkin ada kurangnya atau ada kata-kata yang menyakiti hati Mbak dan Mas. Yang mungkin nggak saya sengaja ya, barangkali ada yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud lah untuk menyinggung ataupun menyakiti hati kalian semua. Pokoknya semoga nanti acara pernikahannya berjalan dengan lancar, sesuai kemauannya panjenengan semua. Selamat ya buat Mbak dan Masnya. Sudah pada tahap yang diinginkan selama ini, menyempurnakan separuh agamanya. Oke. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, nanti jangan lupa buat ngisi kuis lagi ya. Sama Iya. nanti besok aku mau buat itu link survei. Ya, ngisi dikit aja kok. Pokoknya terima kasih ya buat Mbak-mbak dan Masnya. Oke. Selamat, mohon maaf mengganggu waktunya, mungkin waktu kerjanya atau waktu liburnya, dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Semoga selalu bahagia, disehatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.